بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus menunjukkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tauhid sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 162. Di halaman 162, baris kelima dari atas atau keempat dari bawah, hampir di ujung barisan ada kalimat wahai atuha wasabaqa maknal hayat. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita mulai saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Quran Surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Pertama, untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup, dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita, anak cucu kita, semoga menjadi orang soleh dan soleha semuanya. Bisa mati Rasulullah, mobil katim khalifah dari kita, memisili Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan 162. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mik baru enaknya. Wahai atuha, dan sunnah hayatnya Jum'ah. Kemarin kita bahas syarat sahnya Jumat. Didahului oleh khutbah Jumat. Kemudian kita bahas rukun khutbah. Dan semuanya kita bahas tuntas. Pada malam ini bahasan kita melanjutkan sunnah hayatnya Jumat. Yang dimaksud sunnah hayat
lihat di layar, adabul jum'ati, kode etik, tata krama adab orang yang mau melaksanakan Jumat. Allati tutlabu li ajliha fi yaumiha, di hari Jumatnya, wa lailatiha, bahkan pada malam Jumatnya. Jumlahnya katsiratun, banyak sekali yang harus kita lakukan. Wa sabaqa maknal hayati, dan telah dahulu makna hayat itu. Apa yang dimaksud hayat? Makna hayat, wa hiya ma kanat min shalah. Lakinnil murad huna ma yuqaddam ala shalah. Wa huwa al-halatu allati tutlabu laha wa la tuftasu hadhihi fil Jumat. Bal tusaru li kulli man arada al-wudu indan nasi lakinnaha biha akad. Arba'u khisalin disingkat menjadi 4 perkara. Sunnah hayat Jumat atau adab Jumat itu ada 4 item. Au khamsun, atau 5, wal arba huwa bisukuti lamsisiya kama bil iqarna au andal ghusl wa tanti bil jasad faslan wahidatan li anna maqsudus. Ahaduha, salah satu di antaranya, al-ghusl, ialah mandi untuk sholat Jumat. Nawaitul ghusla lissolati min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau adusnya hanya spesial adus sunnah Jumat. Kalau didouble dengan hadas besar, silakan. Nawaitul ghusla an hadil jinabati wa ghuslil jum'ati lillahi ta'ala. Silakan didouble menjadi 1. Adusnya sekali, tapi pahalanya dapat 2. Sebagaimana qadha puasa Ramadan dilaksanakan di hari Senin atau di hari Kamis, niatnya niat qadha, nawaitu sumghadin an qadha'i Ramadan wa yaumal Khamis wa yaumal Isnin, maka puasanya 1 hari tapi dapat pahalanya 2 hari. Itulah keagungan Allah, kemurahan Allah. Disunahkan adus liman yuridu, bagi orang yang menghadap hudurha, hadir akan Jumat. Siapapun yang menghadiri sholat Jumat itu disunahkan adus terlebih dahulu. Baik mindakarin, orangnya laki-laki, au unsan, atau perempuan. Baik yang mau Jumat itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, hurrin, merdeka, au abdin, atau hamba sahaya, mukimin, yang mukim, au musafirin, atau yang dalam perjalanan. Tetap kalau dia mau melaksanakan Jumat, mau ikut salat Jumat, maka disunahkan, dianjurkan adus terlebih dahulu. Kapan waktunya? Waktu ghusliha, dan waktu mandi Jumat itu minal fajri, dimulai dari fajar. Habis sholat subuh langsung adus Jumat, atau sebelum sholat subuh sekalian mandi subuh, itu juga boleh melaksanakan adus Jumat.
Sampai kapan? Ila sumudil khatibi ila mimbar. Waktunya sampai khatib naik mimbar masih ada waktu. Tapi kalau khatibnya sudah naik mimbar, maka waktunya sudah kedaluarsa. Jangan alasan lagi mandi, padahal khatib sudah naik mimbar. Itu tidak ada alasan. Takut di sini nggak ada. Bahkan di kitab lain, adus Jumat itu dipersilakan adus setelah masuk maghrib malam Jumat. Karena dalam kalender Komaria, pergantian itu mulai dari maghrib sampai ke maghrib. Maka kita menyebutkan maghrib itu hari Kamis sore, itu dalam kalender Hijriah sudah disebut malam Jumat. Silakan. Habis maghrib. Bahkan saya pernah dengar guru saya, cuman belum ketemu kitabnya. Habis asar itu juga sudah masuk malam Jumat. Takut besok nggak keburu karena sibuk dan lain sebagainya, silakan mandi setelah sholat asar, Kamis sore atau malam Jumat. Itu juga sudah masuk malam Jumat. Habis asar boleh, habis maghrib boleh, habis subuh boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh. Lalu yang mana yang lebih utama? Jawabannya wataqribuhu, dan mendekatkan mandi itu min dihabihi, dari kepergiannya ke Jumat, afdalu, itu lebih utama. Tapi mandi yang mepet berangkat ke masjid itu lebih utama. Baik, ambil tisu baik. Jika jam 11:30 kita mau berangkat, jam 11 baru mandi. Mandi langsung Jumat, itu badan fresh, wangi sabun, wangi minyak wangi, itu lebih afdol daripada mandi sebelum maghrib, mandi setelah maghrib, kayak tidur lagi, pagi-pagi nggak mandi lagi karena merasa kemarin sudah mandi, maka badan sudah apek lagi. Begitu Jumatan, badannya sudah apek. Maaf. Allah, ini masuk angin ini. Kalau dibawakan duren makanya sembuh masuk angin ini. Nah, kalau kita mandi setelah asar, mandi setelah maghrib, kemudian malamnya punya hadas lagi, apakah mandi Jumat setelah maghrib itu batal? Wala yubtiluhu hadasun, tidak membatalkan hukum mandi kemarin walaupun kita punya hadas. Bahkan wala jinabatun, ketika kita punya jinabat malamnya yang padahal tadi maghrib sudah mandi, itu mandinya tidak batal, tetap berpahala sampai Jumat. Sebagaimana orang menunaikan ibadah haji, habis ibadah haji dia masuk kafir, dia murtad, itu hajinya tidak gugur, tetap haji walaupun murtad. Maka disebut murtad, haji murtad. Hajinya enggak gugur. Islamnya saja yang lepas, hajinya tidak lepas.
Bahkan kalau kita dilihat di sini, saking pentingnya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, fa'in ajaza. Maka jika ia tidak mampu, kalau di sini kan maka jika ia mampu, ketinggalan kalimat tidaknya. Fa'in ajaza, maka jika ia tidak mampu an ghusliha dari mandi Jumat, airnya tidak ada. Lagi mati air. Sedangkan masuk hari Jumat tidak bisa mandi, maka tayammama, maka ia bertayamum biniatil ghusli dengan niat mandi untuk Jumat lah. Tetap harus diganti pakai tayam. Saking kuduknya. Maka disebut sunnah hayat. Guling-guling kayak ayam. Caranya bi'ayyan wiyat tayamuma, nawaitu tayamuma badalan anil ghusl Jumati, sebagai pengganti daripada adus Jumat. Au binati tuhril Jumati, atau niat nawaitu tayamuma tuhral Jumati ihtirazan li fadilati kasairil aghsali. Itu yang pertama, mandi Jumat. Yang kedua, wasani, dan yang kedua, tandziful jasadi, ialah membersihkan badan. Sunnah yang kedua, membersihkan badan. Caranya bagaimana? Biizalatir rihil karihi, dengan menghilangkan bau yang tidak sedap, minhu, dari badan. Saya lebih mendalami kalimat ini. Rihin, kalau dibaca ha, rihin, maka bau, wangi. Minyak wangi itu rihan, minyak wangi. Tapi kalau rihi dengan hak besar, maka artinya busuk, artinya bau, artinya tidak sedap. Maka dalam membaca ayat Al-Quran, terutama membaca Fatihah, hati-hati. Hurufnya sama, ra, ro, iya, ha. Tapi kalau ha-nya diganti pakai ha, itu maknanya dari wangi menjadi bau. Hati-hati. Rihil karihi, bau yang tidak sedap. Asal makna rih, wangi, rihan, wangi-wangian, minyak wangi, rihan. Bau badan seperti apa? Kasonanin, seperti bau ketek. Maka untuk membersihkan bau tadi, paya ta'ato, maka ia harus mengambil mayuzilhu, perkara yang menghilangkan bau. Gunakan obat, gunakan deodoran yang bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Mimurtakin, apakah itu dari bedak, wanahwihi, dan sebagainya. Kalau yang efektif untuk menghilangkan bau ketek itu bukan bedak lagi, tapi deodoran. Silahkan gunakan deodoran. Pakai minyak wangi yang paling wangi. Jika minyak wanginya tidak ada, tinggal pesan. Ini promosi ini. Iklannya mahal ini ya, bayarnya ini. Diiklankan di masjid langsung.
Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang terhadap hal-hal yang wangi. Itu Rasul banget, Muhammad banget. Bahkan di sini kalau nilainya semacam dakwah nahwi dan seumpamanya, bahkan katinin, walaupun dia dari tanah liat, kalau memang bisa menghilangkan bau yang tidak sedap, silakan pakai. Silakan. Apalagi sekarang ada mandi lumpur. Di mana itu mandi lumpur? Ada. Bukan, ada. Mandi lumpur. Walemonin dan limon. Lemon. Lemon itu bukan bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Arab. Bi'ayyala talahatta maujarrihil kari bidzalika li alla yu'di. Dengan cara dioleskan barang-barang tersebut ke ketek supaya tidak menyakiti orang yang ada di samping kiri dan kanan kita. Mungkin bagi kita sih bau yang begitu udah biasa karena punya sendiri nggak masalah. Tapi orang yang mencium bau itu bisa mabuk. Maka di sini liya al-layudi menyakiti, bahkan sampai kepada tahap nunya. Bukan membaui lagi. Kalau di sini kan cuman membaui rihil kari, tapi di sini yukdi menyakiti. Dengan bau dia menjadi sakit. Wasalisu, dan yang ketiga disunahkan bagi kita yang melaksanakan Jumat labsus siyabil bidi, ya memakai pakaian yang berwarna putih. Sunnah pakaian yang berwarna putih. Karena pakaian yang berwarna putih itu pakaian yang asli. Pakaian yang tidak diwarnai. Aslinya pakaian itu warnanya putih. Hijau, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Itu sudah pakai pewarna. Tetapi putih memang warna asli. Ahsana siyawi. Yang putih ada 3. Cari yang paling bagus. Minal abyadi. Jika putih melulu, setiap Jumat putih melulu, bosan. Pilihan apa? Yang warna kedua, wal ahdori dan hijau. Pilihan yang kedua warna itu hijau. Kenapa? Di annahuma. Karena pakaian warna putih dan hijau itu min libasi Rasulillah, itu termasuk pakaian khas yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pakai gamisnya kalau nggak putih, sorbannya hijau. Sekali-kali Rasulullah pakai gamis hitam dan sorban merah itu ketika mau perang. Kalau mau perang Rasul gamisnya hitam dan sorbannya merah. Tapi Jumat hijau dan putih. Dan aneh ya, pakaian putih itu dipakai sama siapapun kayaknya pantas. Dan ketika kita pakai baju putih, gamis putih, pakai sorban warna apapun, itu masuk. Warna hijau ya memang Rasul banget. Warna merah juga Rasul, kuning. Kalau dasarnya putih, sorban warna apapun masuk. Kayak Bang Iwan tuh. Bajunya putih, jasnya hitam. Enggak. Kayak penghulu. Kayak penghulu. Saya punya guru. Kami mengatakan santri
sebelum 3 bulan, sebelum kenal guru, kalau ketemu mau Jumatan, pasti santri itu tidak akan kenal kalau itu guru yang ajar ngajinya. Sehari-harinya guru saya biasa saja, bahkan sering pakai kaos, saja juga pakai kaos oblong. Tapi kalau mau Jumat subuh, sarungnya sudah pasti beres. Di dalamnya kaos, kemudian pakai kemeja, pakai gamis, pakai rompi. Mau Jumatan, baru pakai gamis yang tebal, lalu sorban. Sorbannya 2, yang satu dipakai imamah, yang satu di selendangnya. Wah, itu ganteng banget kalau mau Jumat. Kelihatannya wibawa banget. Nah, ternyata disunahkan. Wal aula. Dan yang lebih utama, oh udah ya, pakaian Rasulullah. Dan selanjutnya lihat, wa antakuna syabu jadi datang. Dan semestinya untuk Jumat itu pakaiannya pakaian yang baru. Jangan pakaian bekas. Wa ma subir wa ghuslu qabla nasji aula mimma subir wa ba'dahu. Dan kain tenun yang diwarnai sebelum ditenun itu lebih utama daripada pakaian yang diwarnai setelah ditenun. Kan ada pakaian yang diwarnai dulu baru ditenun. Berarti warnanya satu warna. Itu lebih utama ketimbang pakaian ditenun dulu baru diwarnai. Batik itu ditenun dulu baru diwarnain atau diwarnain dulu baru ditenun? Lebih utama pakaian yang diwarnai dulu baru ditenun. Bahkan di sini Bapak mohon maaf ya, mohon maaf, ini lagi ngaji ya. Bal hada makruhun. Pakaian yang diwarnai sesudah ditenun itu makruh. Makruh. Bahkan wayusannu dan disunahkan lil imami bagi imam ayyazida fi husnil hayat supaya lebih gagah, lebih ganteng, lebih berwibawa lil itiba karena ini ikut jejak Rasulullah SAW. Pantas guru saya kalau hari Jumat itu tampil beda, ternyata ini bagi imam dianjurkan berpakaian lebih daripada makmum. Jangan jadi omongan ya, Ustaz. Lagu amat, pakai jas segala macam, pakai sorban gede. Bukan lagu di sini, di sini. Wa innahu ma'dzurun ilaih. Qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man nadhafa sawbuhu qalla qulbuhu. Siapa orang yang pakaiannya bersih, maka sedikit kebingungannya. Ini Imam Syafi'i. Wa man taba rihuhu, dan barang siapa yang wangi pakaiannya, maka zada akluhu, bakal tambah akalnya. Oh, kayaknya harus bagi minyak wangi ini malam ini supaya pada pintar jamaah. Siapa orang yang wangi harumnya, maka zada akluhu, akan bertambah cerdas akalnya.
selama ini nggak ngerti-ngerti karena ternyata nggak pakai minyak wangi ngajinya. Gitu ya. Jadi para ustadz, para kiai tidak lepas dari minyak wangi, bukan soal minyak wanginya sebenarnya. Hikmahnya di samping tiba mengikuti jejak Rasulullah, ternyata ada jaminan dari Imam Syafi'i. Tapi minyak wangi banyak akal. Nah, itu karena tambah cerdas akalnya, banyak ngakali. Belok kiri, belok kanannya nggak bisa dibendung kayak bajai. Dia yang melempar duluan. Ya. Warabi'u, dan yang keempat, akhdhu dzufri, ialah memotong kuku. Sunnah hari Jumat itu memotong kuku. Min yadaihi, baik kuku tangan, warijlaihi, dan kuku kaki. La ahaduhuma. Ini kita kadang-kadang ini nabrak kebiasaan kita hukum. Kebiasaan kita nabrak hukum. Pada umumnya kita kalau motong kuku cuman tangan doang, nggak dibarengi kaki. Padahal kalau di sini mengatakan la ahaduma, tidak salah satunya. Kalau motongnya cuman tangan doang nggak kaki, payukrahu, itu potong kuku hukumnya makruh. Makruh. Itu halus. Kasarnya begini, kalau motong kukunya yadaihi, dua tangan, rajuli dua kaki. Kalau motong kukunya cuma satu tangan saja, yang kanan saja dipotong, yang kiri enggak dipotong, itu hukumnya makruh. Kalau tangan ya dua-duanya tangan, kalau kaki dua-duanya kaki. Nah, motong kuku, bapak-bapak biasa motong dari mana, dari sampai ujung berakhir kemana? Dari kiri, dari sini, baru ke sini, baru balik ke sini. Gimana Pak? Dari depan dulu, dari ini. Terus? Dari jari manis. Terus? Baru ke sini, kelingking, baru ke sini, baru balik ke sini. Berbagai macam cara motong kuku. Ada yang seperti Pak Hajar. Jadi ada yang dari sini, mulai dari sini jempol berakhir ke jempol. Berbagai macam sahabat motong kuku. Ternyata dikumpulkan oleh ulama yang paling utama motong kuku itu berawal dari sini dan berakhir di sini. Ya, berawal dari kelingking dan berakhir di sini. Caranya selang satu. Yang pertama ini kelingking, yang kedua jari tengah, yang ketiga jempol, yang keempat jari manis, yang kelima telunjuk, yang keenam jempol, yang ketujuh jari tengah, yang kedelapan kelingking, yang kesembilan telunjuk, yang kesepuluh jari manis. Itu yang paling utama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pusing lagi aja di set. Iya, salah satu. Cuman dari sini. Berbagai macam para sahabat motong kuku, tapi ternyata ulama menyimpulkan itu yang paling utama. Intola, kalau kukunya sudah banyak, wasya'ru, dan cukur rambut, kadzalika intola li ghairi muridihati fi asyrin. Maka prakteknya payan tanipu ibtahu, maka ia harus mencabut bulu ketiaknya, wa yaqussu syaribahu, dan menggunting kumisnya,
wa yahliku anatahu, dan mencukur bulu kembungnya. Itu sunnah dilakukan setiap kalau Jumat. Dan yang terakhir watatayyubu, dan memakai wangi-wangian bi ahsani ma wujida minhu, dan sebaik-baiknya wangi-wangian yang kita dapatkannya. Minyak wangi juga ada kelasnya, tapi sebaiknya untuk hari Jumat pakailah minyak wangi yang paling wangi. Merek apa? Itu dianjurkan oleh hukum, disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang alam nggak mendukung dengan hukum. Apa minyak yang paling wangi? Asalnya ini. Wa huwa bil miski afdal. Minyak misik itu paling utama. Asal dulunya. Karena dulu minyak misik adalah minyak yang paling wangi. Karena minyak yang paling wangi itu misik, maka berbagai macam cara pedagang mengolah misik itu supaya banyak. Maka diolahlah, dicampuri berbagai macam campuran. Maka sekarang minyak misik tidak menjadi minyak pilihan lagi, tetapi malah justru minyak misik itu sekarang, apalagi beli di luar batang, bukan wangi tapi enak. Ini. Dulunya itu misik yang paling bagus. Wa afdalu minhu, dan yang lebih utama misik itu al-makhlut, yang dicampur bima'il wirdi, dengan minyak mawar. Emang campuran minyak air mawar, Ustaz? Woi. Minyak mawar, air mawar. Lama fil khadadis, karena ada hadis sahihnya. Anal jam'a bainal ghusl wal labsil ahsan, sesungguhnya orang yang mau Jumat dia adus lalu pakai pakaian yang bagus, watib, dan pakai minyak wangi yang harum, wal inson, dan mendengarkan khutbah secara serius, wa tarkit takhari, dan dia tidak melangkahi kepala orang, yukaffiru ma bainal jum'ataini, maka perbuatan tadi menghapus dosa antara dua hari Jumat. Wa yuqra'u li ghairi dzakar at-tatayyub wa zina wa akhir siyab bi dairati hudul Jumat. Wa inna wa yusannu lahu qat'ur ra'yah al-karim. Ternyata ini yukaffir, menghapus ma dosa bainal jum'ataini, antara dua hari Jumat. Maka orang yang rajin ibadahnya mah dosanya semakin tua semakin sedikit, karena dihapusi. Wudu hapus, sebagian Jumat hapus. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yustahabu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.